Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit atau sharing pengalaman ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum membeli reel pancing, baiknya teman-teman memperhatikan tips-tips berikut ini. Oke, jadi tipsnya yang pertama, sebelum teman-teman membeli yaitu perhatikan di bagian handle-nya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman pastikan pegangan handle-nya bisa berputar dengan lancar, dan pada gagangnya ini tidak ada retakan ya teman-teman, karena ini sangat penting sekali teman-teman, karena handle ini kan digunakan sebagai penggerak ya teman-teman, agar nilon bisa berputar dengan lancar. Oke, jadi saya sarankan teman-teman sebelum memberi, perhatikan baik-baik pada bagian handle-nya ya teman-teman, baik dari cacat atau lecet atau retak. Apabila ada keretakan, teman-teman sebaiknya jangan pilih reel yang itu. Oke, yang kedua yaitu teman-teman perhatikan ball arm atau bagian untuk membuka dan menutup pada saat melempar ya teman-teman. Nah, jadi ini bagian ini namanya ball arm. Oke, jadi teman-teman perlu memperhatikan terutama pada besinya ini teman-teman, besi yang melengkung ini. Nah, usahakan pada saat membeli teman-teman mengecek dengan teliti bagian sini. Apabila ada lecet atau sedikit geronjalan ya teman-teman, apa namanya, itu sebaiknya teman-teman jangan pilih yang itu, karena di sini nanti nilon akan sering bergerak di sini teman-teman. Nah, apabila ada lecet atau bekas finishing yang kurang rata, nanti nilonnya lama-kelamaan akan putus teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, perhatikan itu. Kemudian yang paling penting lagi, teman-teman, panjang dari ini teman-teman saat dibuka. Nah, ini. Nah, saya contohkan, coba teman-teman buat spoolnya pada posisi yang paling panjang ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman coba buka. Nah, apabila besinya ini tidak mengenai tutup knopnya ini teman-teman, nah berarti ini bagus teman-teman. Nah, pengalaman saya kemarin waktu beli, saya enggak cek di tempat tokonya teman-teman. Nah, setelah saya buka begini, nah ini kena tutupnya sini teman-teman, drag knopnya teman-teman. Nah, jadi saya harus merubah pada posisi yang pendek agar pinnya bisa dibuka. Nah, itu teman-teman jadi harus sangat menghindari saat membeli, sehingga tidak mendapatkan besinya itu pendek ya teman-teman. Oke, jadi itu yang kedua ya teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu teman-teman perlu perhatikan yaitu line roller. Nah, line roller itu tempatnya masih di ball arm ya teman-teman. Jadi di ini namanya line roller. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan pada ini, sisi ini teman-teman, usahakan teman-teman pilih jangan yang tajam. Nah, ini kan pinggirnya sedikit tajam ya teman-teman ya. Nah, pilih teman-teman pilih finishingnya yang agak halus, jadi untuk mengurangi nilonnya putus teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman. Oke, yang keempat teman-teman perhatikan yaitu front drag knob. Itu ini ya teman-teman, ini namanya bagian drag knob nih teman-teman. Nah, jadi ini kan fungsinya untuk mengatur kekuatan ini ya teman-teman, tarikan ya teman-teman. Apabila diputar ke arah kiri atau begini, ini akan membuat dragnya sedikit ringan ya teman-teman.
kemudian apabila diputar ke arah jarum jam ini akan mengencangkan. Nah, jadi teman-teman perhatikan atau bisa mengetes sebelum membeli teman-teman ya, ini berfungsi dengan baik. Nah, bila sudah dirasa berfungsi dengan baik, maka teman-teman bisa membelinya. Oke teman-teman. Oke, kemudian yang kelima teman-teman yaitu bagian spool. Spool ini ya teman-teman, tempat nilonnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman usahakan memilih reelnya itu dengan finishing di pinggir-pinggirnya ini halus ya teman-teman. Pastikan ini halus, tidak ada lecet, agar saat nilon digulung bisa rapi teman-teman dan tidak mudah putus. Oke, yang keenam yaitu yang perlu teman-teman perhatikan yaitu anti reverse switch ya teman-teman. Nah, ini dia bagiannya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa tes ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, misalkan pada posisi begini teman-teman, ini nanti dia tidak bisa berlawanan. Nah, apabila ini diarahkan ke sini, nah ini bisa bolak-balik ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman perlu mengecek apakah switch ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, jadi begitu teman-teman. Oke, selanjutnya yang bagian 7 yaitu reel foot ya teman, atau bagian ini teman-teman. Nah, jadi ini gunakan untuk pengancing ke stick atau jorannya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sebelum membelinya pastikan ini tidak retak, karena kalau retak bisa fatal ya teman-teman. Nah, jadi itu yang paling penting untuk bagian reel footnya ya teman-teman. Oke, yang terakhir yang ke-8 yaitu bagian seluruhnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman cek bagian keseluruhannya. Contohnya begini ya teman-teman. Rasakan apakah mulus atau ringan atau seret ya teman-teman pada saat berputar. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman. Apabila seret, teman-teman coba pilih yang lain, reel yang lain. Apabila ringan, mulus, ya berarti itu sudah baik ya teman-teman. Oke, jadi itu 8 tips ya teman-teman sebelum teman-teman membeli reel joran pancing. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam satu joran.